Nenek, ada apa? Taki Kukram. Nenek, santai aja. Aku bantu nenek duduk di sana. Aku kasih akupuntur, nanti nenek baikan. Nyonya Lu, neneknya Shuofeng. Gimana? Apa nenek udah enakan? Jauh lebih baik. Nona. Nona hebat banget. Terima kasih. Nenek baik sekali. Waktu aku kecil, nenekku juga baik banget sama aku. Sayang, beliau udah nggak ada. Nak, siapa namamu? Kiorui, Kiorui. Nama itu kedengarannya familiar. Nek. Kaki nenek sakit, ya? Aku tahu, balsam herbal yang bagus banget buat kaki. Nanti malam aku bawain buat nenek coba. Baiklah. Rumahku ada di depan. Kamu harus datang. Ya, kalau begitu, Nek, santai aja. Aku harus kerja sekarang. Hati-hati. Baiklah. Anak yang baik. Andai saja, dia bisa jadi cucu menantuku. Pasti menyenangkan. Diam. Atau kita berdua mati. Bos, si brengsek lu tidak ada di sini. Seseorang datang, lari. Aku telah diracuni. Tolong aku. Shuofeng, ada apa denganmu? Shuofeng, Shuofeng Xiao Bro. Aku kepanasan. ini serbuk persatuan bahagia. Kita harus menetralkannya sekarang. Shuofeng, Berikan padaku. tidak. Ini serbuk persatuan bahagia. Jika kita tidak menetralkannya tepat waktu, ini bisa fatal. Kiorui, jika kamu tidak bersaksi bahwa pacarmu yang melakukan penyerangan itu, nyawa ayahmu wayang. Semua ini, kakakmu lah yang lakukannya. Kenapa dia harus dijebak? Jalan, apa katamu? Apa kau mau? Aku membusuk di penjara. Jinlong, kakakku Jinlan. Kiorui, nyawa ayahmu The film was atau pacarmu di translated penjara. and narrated Pilih. by M Media. Shuofeng, maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Lama sekali. Jangan bilang kau punya pria yang disembunyikan di sini. Sisi, aku menutupi shiftmu hari ini. Kau bisa pulang dan istirahat. Mencoba membuatku ketahuan. Ya, berikan kartu identitasmu sekarang. Keluar dari sini, jika ada yang tahu, aku menutupi shiftmu malam ini. Nyawa ayahmu taruhannya. Kau menyelamatkan hidupku malam ini. Lu Shufeng, dia anak ajaib bisnis yang sedang naik daun dari ibu kota provinsi Shufeng. Kau belum menjawab pertanyaanku. Tentu saja, tidak ada orang di sini selain aku. Aku sedang bertugas malam ini. Kiao Sisi. Oke. Kalau begitu kau adalah penyelamat Lu Shuofengku, dan juga Lu Shuofengku punya tunangan. Ada keberatan. Tidak masalah. Lagi pula aku sudah milikmu. Aku tidak sedang bermimpi, kan?
Keberuntungan yang luar biasa telah jatuh padaku. Kiao Sisi. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan ancaman Kiao Rui itu. Awasi kalian berdua. Ya, Kenapa kau lagi? Kau benar-benar hantu yang gigih. Apa yang kau inginkan? Ruye. Pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Ruye. Pertama kali aku melihatmu, aku sangat menyukaimu. Selama kau setuju untuk bersamaku, biaya desain puluhan juta-juta, itu semua hanya sepatah kata dariku. Ruye. Tunggu. Jika kau benar-benar menginginkan ini, kita tidak bisa terburu-buru. Benar. Ayo. Bangun dulu. Si cantik. Bagaimana kau ingin bermain? Bangun dulu. Aku akan membantumu melepas pakaianmu. Sedikit lebih jauh. Sulit untuk dilepas. Tutup matamu dulu. Aku malu. Tuan Xin sungguh hebat. Berbeda dari yang lain. Ribut sekali. Jalan, beraninya kau memukulku. Ada apa Tuan Xin? Apa yang kau lihat? Kejar dia, ya. Jangan lari. The film Tangkap was dia. translated and narrated by Cepat M kalian Media. berdua. Tuan Xin, aku menaruh banyak obat di handuk. Dia menghirup banyak. Kerja bagus. Ada anggur dan daging di sebelah. Dan uang yang bisa dihasilkan. Pergi. Terima kasih Tuan Xin. Masih ingin lari? Zinli. Kau binatang. Aku binatang. Setelah aku selesai merekam video ini, kau harus mendengarkanku. Lari. Tuan Lu. Dia memberiku obat. Tolong aku. Jangan bicara omong kosong, Tuan Lu. Rui oh Rui. Aku sangat menyukai ini. Ini permainan kecil kita. Ayo sayang. Pulanglah bersamaku. Rui belum sadar sekarang. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Pacarku, kenapa kau tidak bisa memberikannya padaku? Xinli, apakah kau masih ingin berkeliaran di Yuncheng? Oke. Shuo Feng, tahukah kau berapa banyak aku merindukanmu selama ini? Aku merindukanmu setiap saat. Shuo Feng, Apa kau bicara omong kosong? Shuo Feng, hari itu, bukankah kau sangat baik padaku? Kenapa kau mengabaikanku hari ini? Shuo Feng, Perasaan ini. Aroma ini. Kenapa begitu akrab? Kiao Rui. Malam itu, apakah benar-benar kamu? apa yang kau bicarakan? Shuo Feng, The film Bicaralah. was Kau ngomong apa sih? translated and narrated by M Media. Shuo Feng. Shuo Feng. Berikan padaku. Shuo Feng. Xinli. Kiao Sisi, Lu Shuofeng dan Kiao Rui berada di Hotel Kairiat, kamar 888. Apa? Aku segera ke sana.
Shuo Feng. Kiao Rui, kau pikir kau masih bisa datang teranjangku? Lu Shuo Feng, apa kau sangat membenciku? Apapun yang kulakukan, kau tak bisa memaafkanku. Begitu? Ya, dari saat kau bersaksi melawanku di pengadilan. Di hatiku, Kiao Rui telah mati. Baiklah. Kalau begitu, dan kau sudah menjadi iparku, mari berkenalan lagi. Dengan identitas baru, oke? Kiao Rui, kau berhutang padaku. Aku akan membuatmu membayarnya sedikit demi sedikit. Kau ingin meninggalkan semua ini dan memulai kembali. Tidak mungkin. Shuo Feng. Shuo Feng, ada apa? Pusingku kambuh lagi. Kiao Rui. Berani-beraninya kau menggoda tunaskanku. Apa kau tak melihatku? Aku sedang menyelamatkannya. Sialan kau, aku peringatkan kau. Jauhi dia. Dokter, Apa? Ayahku tak sadarkan diri. Aku segera datang. Kiao Rui. Aku akan memastikan kau lenyap dari Yonchang. Shu Feng, kau sudah bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Aku datang mencarimu. Dan melihatmu pingsan di lantai, jadi aku menggunakan akupuntur untuk mengobatimu. Kiao Rui ini tega meninggalkanmu sampai mati. Sisi, kalian menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Tidak masalah. Kita akan menjadi keluarga. Benar. Kau bilang sebelumnya bahwa kau akan mendukung apapun yang ingin kulakukan, kan? Benar. Aku ingin mengakuisisi perusahaan desain Yixiang dan mengelolanya sendiri. Bolehkah? Bolehkah aku? Boleh. Apapun yang kau mau. Aku punya kabar baik untuk semuanya. Perusahaan kita memenangkan proyek Lu Corporation. Manajer, kerjasama dengan Lu Corporation akan kulanjutkan. Manajer Lee, atasan Kiao Rui. Kau tak perlu pergi. Aku beritahu semua orang, proyek yang disukai, Lu Corporation, bukan dikerjakan oleh Kiao Rui, Wei Wei yang mengerjakannya. Ya, Kiao Rui memohon padaku. Li Ruiyoi, rekan Kiao Rui. Mohon padaku memberinya sesuatu untuk dilaporkan. Aku dengan enggan setuju. Kau memfitnahnya. Dia tidak memfitnah siapapun. Ini adalah CEO baru perusahaan kita, Nona Sisi. Kapan perusahaan mendapatkan CEO baru? Kenapa aku tidak tahu? Kau pikir kau siapa? Perlukah kami memberitahumu? Ketika perusahaan berganti CEO, Ya, wanita yang menjiplak karyaku. Lancang sekali. Aku tidak melakukannya sama sekali. Menjiplak karyamu. Kubilang kau menjiplak. Kau menjiplak. Kiao Sisi, apa kau gila menuduhku seperti ini? Baiklah, aku, kakakmu. kurang ajar. Beraninya kau bicara pada Nona muda keluarga Lu seperti itu. Nona muda keluarga lu. Keluarga lu yang mana? Keluarga Lu yang mana lagi kalau bukan yang berada di puncak Yuncheng, yang semua orang hormati. Ini adalah tunangan Li Shuofen. Ya Tuhan, Xie tampan, berbakat, dan kaya raya. Lu Shufeng. Xi Yukiao, kau sungguh beruntung. Aku selalu beruntung. Kalianlah yang iri. Mulai hari ini, The perusahaan film is ini translated milik Nona muda and keluarga Lu. narrated by Kalian harus M. patuh padanya. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Karyawan yang menjiplak ide orang lain ini akan kuhukum dengan membersihkan toilet. Sisi, aku kakakmu. Diam. Kau punya dua pilihan. Lepaskan lencanamu dan pergi dari sini. Atau, patuh, bersihkan toilet untukku. Kau bilang aku menjiplak. Mana buktinya? Bukti. Ini dia. Ini tidak mungkin. Ini komputerku. Ini properti perusahaan, bukan komputermu. Mustahil, ini komputerku. Kalau kau tidak percaya, kau bisa buka drive-nya. Ada fotoku di dalam, dan fotoku dengan Kiao Sisi.
Bagaimana kau menjelaskan ini? Kau yang menaruh file ini di sana. Kau mengedit gambarnya sendiri. Ya, kau melakukannya dengan sengaja. Kau menyelinapkannya saat aku tidak melihat. Kau baru saja bilang, ini bukan komputerku. Dan sekarang kau bilang, aku sengaja menaruhnya di sana. Mungkin kau tahu, aku CEO. Dan nona muda keluarga lu. Jadi kau menjebakku. Benar, semua orang tahu siapa. Kyorui. Tak tahu malu. Lihat dirimu yang menyedihkan. Masih berusaha bertahan. Sekarang, bersihkan toilet. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, perawatan medis ayahku akan jadi masalah, apalagi operasinya. Standarku sangat tinggi untuk pekerjaanku. Setelah kau membersihkan toilet setiap hari, kau harus menciduk sesendok air toilet dan meminumnya di depanku. Kyo Sisi, jangan keterlaluan. Kyorui, beraninya kau bicara pada bos seperti itu. Betul, apa kau tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan sekarang? Kyorui, ini tugas yang CEO berikan padamu. Kerjakan sekarang. Apa kalian semua ingin sekali menyingkirkanku? Aku bahkan belum selesai membaca dokumennya. Apakah ini juga perbuatanku? Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Pantas saja. Aku tahu apa yang terjadi. Aku mantan pacar Kyo Sisi. Sisi memukulnya. Karena Kyorui menggodaku. Aku tidak menyangka. Kyorui genit banget sih. Pantesan kena batunya. Bukan begitu. Ruye, meski aku telah berbuat salah pada Sisi, aku tulus mencintaimu. Kita bersama saja. Kalau begitu aku berharap kau bahagia selamanya. Kyorui, kamu sungguh nggak bermoral. Aku berbesar hati memberikan Shinli padamu. Dan begitulah caraku mendapatkan dukungan Shufeng. Takdir tak akan pernah mengecewakan siapapun. Kamu omong kosong saja. Kenapa kita harus percaya pada ceritanya? Hanya karena dia calon nyonya muda keluarga loh. Bukan orang sepertimu yang bisa menandinginya. Sayang, hapus saja semua yang ada di komputermu. Jangan menjebak nyonya muda lagi. Lepaskan aku. Kau. Kyorui, selama kau patuh, penyakit ayahmu bisa disembuhkan. Sisi, ini tidak benar. Baiklah. Kau tepati janjimu. Janji seorang pria adalah hutangnya. Bagus. Kenapa lantai ini begitu kotor? The film was Kyorui, translated and apa kau narrated sudah by membersihkan M toilet? Media. Cepatlah. Dan lebih teliti. Ganteng banget. Kalian semua kenapa? Bukankah kalian harusnya bekerja? Shufeng, kau di sini. Aku datang untuk menemuimu. Bagaimana dengan posisi barumu? Jangan tanya. Ada karyawan yang menjiplak karya orang lain. Jadi aku menyuruhnya membersihkan. Siapa? Berani sekali. Coba kulihat. Tak usah repot. Hanya karyawan biasa. Kyorui, kenapa kau begitu ceroboh? Beginikah caramu memperlakukan rekan kerja? Dia saudarimu. Kau baik-baik saja. Kak Shufeng. Dia menjiplak karya orang lain. Aku tidak punya pilihan. Dia kan saudarimu. Apa dia plagiatornya? Apa kau tidak tahu? Mereka semua bilang begitu. Kalau kau tidak punya penilaian sendiri, kau tidak pantas sama sekali. Kartu pas silakan. Kartu pas. Tidak ada kartu pas. Tidak ada yang boleh masuk. Aku benar-benar di sini untuk ikut pemilihan. Biarkan aku masuk. Tuh lihat tanda tanya. Tidak ada kartu pas. Tidak ada yang boleh masuk. Ayolah, buat pengecualian. Tidak mungkin. Aku benar-benar. Harus membiarkannya masuk. Tapi, dia tidak punya kartu pas. Kata-kataku tidak sebanding dengan kartu pas. Ya, Tuan Wu.
Apa kau mengasihaniku? Apa kau tidak ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Kau membantuku? Apa kau tidak takut tunanganmu akan marah? Aku hanya menghormati fakta. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ini rencana akhir yang kami buat. Awalnya, saat kalian datang untuk mengajukan penawaran, desainnya cukup bagus. Bagaimana bisa jadi berantakan sekarang? Ini karena wanita Kiao Rui itu di perusahaan tidak menghormati Presiden Kiao Sisi, membuat semua orang tegang. Benarkah itu? Ya, Kiao Rui ini. Dia licik. Kurasa aku tahu. Kalian semua biasanya memikirkan hal semacam ini. Bagaimana kau masuk ke sini? Kami bicara jujur. Yang benar adalah kau Lim Wei Wei menjiplak karyaku dan mengacaukan desainku. Parah sekali. Baiklah. Hentikan omong kosong ini. Tunjukkan pada semua orang desainmu. Sialan Kiao Rui. Sungguh menyebalkan. Jika ini terus berlanjut, semua ini akan sia-sia. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ini adalah desainku. Jadi, desain Kiao Rui sempurna. Produknya juga menarik. Siapa sebenarnya yang menjiplak siapa? Dia menjiplak. Liu Weiwei, kau harus bicara dengan tegas. Dan dengan bukti. Memfitnah orang lain. Ada konsekuensi hukumnya. The Setahuku, film was translated Kau simpanan and manajer, narrated by M Media. jadi selingkuhannya selama bertahun-tahun. Sejak Kiao Rui bergabung. Bakatnya di atasmu. Jadi kalian berdua bekerja sama untuk menjebaknya. Manajer dan aku tidak bersalah. Kau juga memfitnah kami. Fitnah, maukah kau menelepon istrimu? Lalu, kalian bertiga sungguh memalukan. Tuan Lu, tolong, Pak, jangan hukum kami. Maafkan kami. Tuan Lu, maaf Tuan Lu, kami tidak akan melakukannya lagi. Baiklah. Kalian berdua dipecat. Proposal desain Lu Group pada akhirnya akan ditangani oleh Kiao Rui. Shuo Feng. Terima kasih. Aku Kiao Rui, aku orang yang selalu membalas dendam. Aku hanya menegakkan keadilan, tapi apa yang kau berhutang padaku, akan kubuat kau membayarnya sedikit demi sedikit. Aku Kemarilah. Aku umumkan bahwa mulai hari ini, Shinli akan menjadi manajer perusahaan kita. Kuharap kalian semua bisa lebih baik pada Rui. Lagi pula, dia pacarku. Sepertinya kau tidak menginginkan yang terbaik untukku. Kau mencoba membuatku mati kelelahan. Rui, kenapa aku melakukan itu padamu? Aku sangat peduli padamu. Jadi, aku akan menaikkan gajimu menjadi 20.000. Ayo kita tinggal bersama. Lepaskan aku. Menjijikan. Rui, kau sudah lembur. Aku membawakanmu bekal makan siang. Terima kasih, sama-sama. Makan pelan-pelan. Kiao Rui, saudarimu benar-benar berusaha keras untuk menjebakmu. Baunya enak. Sialan. Tuan Lu, Apa yang kau lakukan? tidak ada. Hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. Tuan Lu, bukan seperti itu. Dia dan aku bukan suami istri. Itu semua dia. Diam. Kau dengar itu? Dia bilang kau belum menikah. Keluar. Baik. Roy. Kau baik-baik saja. Roy. Kenapa? Kau ada di sini. Aku hanya lewat. The film
was Aku translated tahu. and narrated by Kau belum M Media. memaafkanku. Ayo pergi. Biar ku bawa kau pulang. Dia baru saja di sini, melenyap begitu saja. Ayo kita pergi. Jangan bergerak, bergerak lagi, dan ku habisi dia. Silakan, bunuh saja dia. Dia menjebakku. Aku sudah lama ingin dia mati. Apel. Lari. Shuo Feng. Sisi. Terima kasih. Sisi. Aku pasti akan menikahimu. Kau sangat menyukai Kiao Sisi. Sisi. Kau menyelamatkanku. Ayo pergi. Ku bawa kau pulang dulu. Apa yang kau lakukan? Kau akan membunuh tuan muda kita. Aku menyelamatkannya. Nona Kiao, aku minta kau pergi. Aku yang akan mengurus tuan muda. Haiku memang sudah terlambat lama. Shuo Feng, kau sudah bangun. Ayo. Kenapa kau di sini? Perusahaan. Reman. Apa kau sudah lupa semuanya? Kau tak boleh kena angin sekarang. Itu tak baik untuk matamu. Kau tahu soal masalah mataku. Penyakitmu, selalu aku yang mengobatinya. Omong kosong. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan kau tak pernah bilang kau tahu akupuntur. Selalu Kiao Sisi yang memberiku akupuntur. Kiao Sisi. Shuo Feng, kau. Shu Feng. Shu Feng, kau sudah bangun. Lu Shuo Feng, kau sungguh tak berpikir begitu? Kan, setiap kali kau mendapat akupuntur, matamu tak bisa melihat dengan jelas. Apa kau tak pernah berpikir bahwa orang yang memberimu akupuntur sebenarnya adalah aku, Kearuyi? Apa kau gila? Orang yang memberi Shu Feng akupuntur, jelas-jelas aku. Kau dengar itu? Yang memberiku akupuntur, selalu Sisi. Sekarang kau berbohong, menipu, dan memeras. Bahkan memeras. Aku, Lu Shuo Feng. Begitu? Kiao Sisi, kau pandai sekali berpura-pura. Kearuyi, kalau kau punya masalah, hadapi aku. Jangan membuat keributan di sini. Aku di sini untukmu. Kau bisa berpura-pura tentang hal lain. Bisakah kau memalsukan akupuntur? Ayo kita bicara di luar. Jangan ganggu istirahat Shu Feng di sini. Lepaskan. Dia perlu istirahat. Jadi dia tak boleh tahu yang sebenarnya. Begitu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Jelas-jelas aku yang memberinya akupuntur. Akulah yang menyelamatkannya. Lu Shuo Feng. Ini semua perbuatan Kiao Sisi. Dia bohong. Dia tak tahu akupuntur sama sekali. Kearuyi. The film Jangan was keterlaluan. translated Seseorang, and seret dia narrated keluar by dari M sini. Media. Lu Shuo Feng, apa kau benar-benar ingin ditipu seperti ini? Nona Kiao, silakan pergi. Lu Shuo Feng, Tunggu. Kearuyi, kau melakukan semua ini untuk merusak hubunganku dengan Shu Feng. Kalau begitu, akan kubuat kau benar-benar yakin. Ini, bukti magangku di bawah Zai Jiujan, sertifikatku dari sekolah kedokteran Tiongkok. Mustahil. Bagaimana mungkin? Sudah kuduga untuk menjebakku. Beraninya kau tidak mempersiapkan ini sebelumnya. Ijazah kelulusan ini kau palsukan, kan? Shu Feng, lihat dia seperti ini. Apa dia terlihat seperti manusia? Kiao Sisi, kau lebih dulu menyamar sebagai orang lain dan menjebakku setelahnya. Apa kau terlihat seperti manusia? Seret dia keluar. Lu Shuo Feng, kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa cari orang untuk mencoba. Akupuntur bukanlah sesuatu yang kau pelajari. Baiklah. Karena kau memaksa. Kalau begitu mari kita selesaikan ini hari ini. Shu Feng, kau baru saja pulih. Kau belum boleh akupuntur. Kiao Sisi, kukira kau takut ketahuan, bukan? Aku mengkhawatirkannya. Keselamatan Shu Feng adalah yang terpenting. Dia bukan kelinci percobaan gilamu.
Daijun, kakimu selama ini sakit, dan kau tak pernah bohong. Biarkan Sisi mengobatimu hari ini. Baik. Tuan muda, Nona Sisi sungguh tabib sakti. Kakiku terasa jauh lebih baik sekarang. Bohong, kau sampai berkeringat dingin. Wajar jika terasa sedikit sakit. Di awal penusukan jarum, jauh lebih baik sekarang. Dia bahkan tidak menemukan titik akupuntur yang tepat. Kenapa kau membelahnya? Lihat, tanganmu berdarah. Darah kotor harus keluar, agar penyakitnya sembuh. Darah ini jelas, bukan darah kotor. Kenapa kau bohong? Kau selalu, sepenuhnya, setia pada Tuan Lu. Qiaorui, apa kau sudah cukup? Aku tahu kau iri padaku karena mendapatkan perhatian Xu Feng dan status serta posisiku yang membuat iri. Itu sebabnya kau selalu menentangku. Apa aku terlalu lunak padamu? Tidak apa-apa jika kau tidak mengakuinya. Kita bisa periksa rekaman pengawas setelah kita melihat videonya. Kebenaran akan terungkap. Qiaorui, apa kau gila? Nona Qiao, sudah cukup. Tak akan ada yang meminta pertanggungjawabanmu karena memfitnah Nona Sisi. Siapa bilang tidak ada? Daijun, kau benar-benar semakin berbakti, mulai mengambil keputusan untukku. Aku tak berani. Ambil rekaman pengawasnya. Baik. Qiaorui, jika rekaman pengawas menunjukkan bahwa kau menjebaknya, apa yang akan kau lakukan? Aku akan pergi dari tempat ini, tidak akan pernah kembali. Aku ingin kau minta maaf pada Sisi, berlutut dan minta maaf. Baiklah. Bagaimana jika dia berbohong? Kalau begitu aku akan meninggalkan Xu Feng dan meminta maaf padamu di depan umum. Setelah kita melihat rekaman pengawas, kebenaran akan terungkap. Bagaimana penyelidikannya? Tuan muda, rekaman pengawasnya telah dihancurkan. Kami tidak menemukan apapun. Bagaimana bisa begini? Ini pasti kalian berdua bermain trik. Xu Feng, selalu aku yang memberimu suntikan. Xu Feng, kau harus percaya padaku. Xu Feng. Ruye, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Maaf Tuan Lu, aku hanya akan membawa pulang pacarku. Aku bukan pacarmu. Ruye, berhenti main-main. Aku tahu kau mencintaiku. Pulanglah bersamaku. Lepaskan. Membuat keributan seperti ini di depanku, kau masih ingin pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Sehari yang lalu di perusahaanku, kau ingin memaksanya. Sekarang kau ingin membawanya pergi. Aku takkan mengizinkannya. Xu Feng, apa maksudmu? Dia baru saja menjebakku dan kau sudah memihaknya. Jangan mencampur adukan masalah. Dia menyakitimu, dan aku tentu saja takkan melepaskannya. Sedangkan untukmu, Xinli, kau harus fokus pada perusahaanmu. Jangan biarkan ada lagi kesalahan yang terjadi. Tuan Lu, bagaimana dengan pekerjaan? Kita bicarakan nanti. Ruye, ayo pergi. Kembalilah bersamaku. Pergi dari sini. Qiaorui, tetaplah di sini. Jelaskan apa yang terjadi hari ini. Qiaorui, kau sampai bersusah payah untuk menjebak Sisi. Apa maumu? Aku tidak menjebaknya. Akulah yang selalu menyelamatkanmu. Bukti. Aku punya bukti. Aku berasal dari keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku sudah mengenal akupuntur sejak kecil. Itu benar. Ibunya memang seorang praktisi pengobatan Tiongkok, tapi saat dia masih sangat kecil, ibu kandungnya meninggal. Dia tidak tahu akupuntur. Tidak, aku tahu. Ngapain kamu di sini? Apa yang kau lakukan? Tuan Lu, maafkan aku. Bersikaplah dewasa. Bukankah kalian berdua sudah berpisah? Bagaimanapun, aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Kami masih memiliki perasaan satu sama lain. Kau bukan ibuku. Aku bukan putrimu. Sudahlah, kau kehilangan ibumu saat kau masih kecil. Ibukulah yang susah payah membesarkanmu. Dia memaafkanmu karena begitu jahat sebelumnya. Kalian berdua sangat menjijikan. Qiaorui, jangan keterlaluan. Jawab satu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Qiaorui, apa kau benar-benar tahu akupuntur? Tentu saja tidak. Ibunya meninggal lebih dulu, umurnya pendek. Ayahnya tak pernah membiarkannya menyentuh pengobatan Tiongkok. Lu Shuofen, percayalah padaku. Aku sungguh tahu akupuntur. Aku selalu mempelajari akupuntur. Rui, jangan membuat keributan di sini. Ayo pergi. Baiklah, sekarang juga. Cari siapa saja. Aku bisa menyembuhkan mereka. Qiaorui, kau hanya tak tahan melihat orang lain berhasil, kan? Kau dan ibumu lah yang menjebakku berkali-kali. Daijun, carikan aku seorang pasien. Baik.
Ayah, Bakiao, ayah Kiao Rui. Apakah ini Tuan Lu? Ya, Kudengar kau menyukai Sisi. Ingin menikahinya? ya. Tapi aku kesini hari ini, bukan untuk membicarakan Sisi. Ini tentang Kiao Rui. Ada apa dengan Roy? Kudengar kau punya penyakit kronis. Putrimu, sepertinya bisa menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa menyembuhkanku? Akupunturnya sangat efektif. Bisa mengobati berbagai macam penyakit. Apa? Kau tahu akupuntur? aku... Setelah ibumu meninggal, aku melarangmu menyentuh hal itu. Bagaimana ibumu meninggal? Apa kau lupa? Aku tidak lupa. Jadi kau memang belajar akupuntur. Ayah, ada apa? Ayah? Ada apa? Ayah? Ayah? Operasinya berhasil, tapi kita masih perlu untuk mengamati beberapa saat. Terima kasih, dokter. Sekarang kau tahu cara merawatnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berpura-pura berbakti? Berpura-pura. Selama bertahun-tahun, aku mencari uang untuk menghidupi keluarga. Kuberikan semuanya padamu. Semua biaya pengobatan ini kau habiskan di mana? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku ibu mertua keluarga lo. Itu putrimu yang menyamar sebagai aku. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar perempuan, kau sangat palsu. Kau bahkan tidak sopan di rumah sakit. Masih mencoba merayu Xu Feng. Mencoba mencuri milik keluargaku lo. Posisi nyonya muda. Kau berani membuat masalah. Apa kau bosan hidup? Jin Lan. Bagaimana kau bisa menjadi nyonya? Apa kau lupa? Omong gosong. Kaulah nyonya yang membunuh ibuku. Dia bahkan tidak mengandung anak ayahku. Ayahku membesarkan Kiao Sisi selama bertahun-tahun dan sekarang kau membuatnya marah sampai seperti ini. Kau bilang aku tidak tahu malu. Apa kau pantas? Kau bicara omong kosong. Ibuku tidak berselingkuh. Kaulah yang tak tahu malu. Rusak rumah tangga. Apakah ibumu berselingkuh? Apa kau berani membiarkannya diperiksa? Tergantung. Apakah dia berani? Lakukan tes DNA. Tahu, aku di sini hari ini untuk memberimu pelajaran. The film Lepaskan was aku. translated and narrated by M Media. Beraninya kau memukul ibuku. Sisi, Xu Feng, kau belum sepenuhnya pulih. Apa yang kau lakukan di sini? ayahmu pingsan. Aku datang untuk melihat keadaannya. Bagaimana kondisinya? Dia sudah siuman. Jadi Kiao Rui, apa kau tahu akupuntur? Apa kau puas sekarang? Xu Feng, apa kau mencurigaiku? Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Kau merundungku. Baiklah, jangan menangis. Akan kuganti rugimu. Kakiku. Xu Feng, Kiao Rui baru saja mendorong ibu jatuh. Kurasa dia patah tulang. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja. Kenapa tidak mungkin? Ibuku sudah tua. Dia tidak bisa mengatasi hal seperti ini. Lalu bagaimana dengan luka-luka di wajahku ini? Apa yang terjadi? Tuan Muda Lu. Ini semua salah paham. Salah paham apa? Kiao Sisi yang melakukan ini, bukan aku. Sayang, hentikan kekacauan ini. Aku punya bukti. Aku baru saja merekam semuanya. Kau punya bukti. Kalau begitu tunjukkan. Xu Feng, apa kau tidak percaya padaku? Xu Feng, Karena aku percaya padamu. Maka aku ingin membersihkan namamu. Kiao Rui, apa yang akan kau lakukan jika kau berbohong? Apa yang akan kau lakukan? jika aku berbohong, aku akan meminta maaf padanya. Ruye, hentikan. Apa kau tidak ingin melihat ayahmu lagi? Mana buktinya? Serahkan. Cepat. Maafkan aku. Aku berbohong? Minta maaf sekarang. Tuan Muda Lu, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Tuan Muda Lu, puas sekarang? Kakiku. Rasanya kakiku benar-benar patah. Jin Lan, aktingmu bagus sekali. Mari kita lihat, apakah kau benar-benar terluka? Jangan sentuh ibuku. Dokter. Ada apa? Dokter. Seseorang baru saja mendorong ibuku hingga jatuh. Biar saya lihat.
Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Cukup serius. Retak ringan. Bagaimana bisa terjadi begini? Kenapa tidak? Ibuku sudah tua. Dia tak bisa menghadapi kekacauan ini. Aku tidak percaya padamu. Jangan mendekat. Kiao Rui, sekarang semuanya jelas. Kau mendorong ibumu dan mematahkan tulangnya. Dia bukan ibuku. Ibu tiri tetaplah ibu. Keluarga. Kondisi pasien memburuk. Biayanya mungkin akan bertambah. Berapa banyak lagi? 5 juta. Tuan Kiao telah menjalani perawatan konservatif. Sekarang dengan operasi mendadak ini, biaya perawatan pasti akan meningkat. Tidak apa-apa, aku yang akan menanggungnya. Kau harus keluar dari rumah ini. Kiao Sisi, jangan keterlaluan. Bukan Sisi yang keterlaluan. Kaulah yang salah. Kiao Rui, aku akan mengurus penyakit ayahmu. Tapi kau harus menghilang dari pandanganku. Shuofang, apa kau serius? Kau benar-benar akan menyelamatkan ayahku? Aku serius. Tuan Lu, aku akan memeriksanya. Nah, ibu tak bisa membantumu memenangkan ayahmu. Apakah kau akan menyalahkan ibu? The film was translated Daezun, and jika kau narrated tidak by mengobati kakimu, M. Media. kakimu akan lumpuh. Kau harus segera mengobatinya. Nona Kiao, terima kasih. Urusanmu dengan Tuan Lu sudah berlalu. Hei, sangat menyukai Nona Sisi sekarang. Sebagai pembantu, kami tidak ingin ada komplikasi lebih lanjut. Kau benar-benar pengurus rumah tangga Lu Shuofeng yang baik. Baiklah, Tentang masalah ini, aku benar-benar minta maaf. aku mengerti. Jadi apa rencanamu sekarang? Mengundurkan diri. Meninggalkan tempat ini. Nah, Nenek, benarkah kau? Kiao Rui Nenek, apa yang kau lakukan di sini? sedang periksa. Ngomong-ngomong, bagaimana kakimu? Sudah baik sekarang. Benar. Apa yang kujanjikan padamu terakhir kali? Ini dia. Oh, bagus-bagus. Anak yang manis. Apa kau tahu, kau akan bertemu denganku hari ini? Tidak ada. Setelah aku bicara denganmu terakhir kali, aku menyimpannya di tasku, berpikir akan memberikannya padamu, kapanpun aku melihatmu. Kau anak yang baik. Di mana kau bekerja? Aku ingin mengirimmu sebuah spanduk untuk berterima kasih padamu. Aku sedang tidak bekerja saat ini. Anak yang baik sekali. Bagaimana bisa kau tidak punya pekerjaan? Tidak apa-apa. Aku akan pergi dari sini beberapa bulan lagi. Beberapa bulan masih lama. Bagaimana bisa kau tidak punya pekerjaan? Kau mau atau tidak melamar pekerjaan di tempatku bekerja? Mereka sedang membuka lowongan. Di mana? Perusahaan Lu. Nenek, kau bercanda. Perusahaan lu, kau mau atau tidak? Aku hanya lulusan S1 biasa. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Tidak ada. Aku punya sedikit masalah dengan orang-orang dari perusahaan ini. Siapa? Kiao Sisi. Dia bukan dari perusahaan Lu. Bagaimana mungkin? Dia tunangan tuan muda lu. Perusahaan Lu bukan milik Kiao Sisi. Itu milik Lu Shuofeng. Perusahaan lu. Nona Kiao, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada, bukan apa-apa. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku mengerti. Nona Kiao, apakah kau di sini untuk melamar pekerjaan? Silakan, ikut aku. Ayo Nona Kiao. Makanlah kue-kue ini, minumlah air. Hati-hati panas. Nona Kiao, kupikir kau berbakat. Untuk posisi perusahaan, posisi seperti apa yang kau cari? Ada apa dengan kalian semua tiba-tiba? Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Kau sebenarnya disukai oleh Nyonya Tua. Begini, Tuan Lu merasa kau agak dirugikan di perusahaanmu sebelumnya. Aku dirugikan. Ya, kami juga menyelidiki masalah itu kemudian.
Kaki ibu tirimu juga baik-baik saja. Nona Sisi juga korban meskipun pada akhirnya kau dituduh secara salah. Tuan Lo kemudian mengirimku untuk bertanya. Kudengar, kau ingin menunggu sampai ayahmu pulih untuk membawanya bersamamu. Sampai saat itu, tetaplah di perusahaan dan bekerja keras. Aku mengerti. Posisi macam apa yang bisa kau atur untukku? Bagaimana dengan Departemen Desain Perusahaan? Baiklah, Jiao Luo Xiaowan. Ini adalah ketua tim desain baru perusahaan kita, Kiao Rui. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas bisnis grup 1. senang bertemu dengan kalian semua. Baiklah, Nona Kiao, ikut aku ke rumah sakit afiliasi perusahaan untuk pemeriksaan fisik masuk. Kamu hanya bisa resmi bergabung setelah kamu memiliki surat keterangan sehat. apakah pemeriksaan kesehatan perusahaanmu komprehensif? Tentu saja. Ini juga memeriksa kehamilan. Ya, itu yang paling dasar. Dan itu juga merupakan keuntungan yang ditawarkan perusahaan kami kepada karyawan wanita. Ya, Ayo pergi. masuk tiba-tiba. Betul, begitu banyak orang berbakat di grup kami. Tidak bisa mendapatkan posisi ini. Dia datang dan langsung jadi ketua tim. Aku yakin dia mendapatkannya di ranjang pria tua. Dia mungkin tidur untuk jadi ketua tim. Hanya koneksi. Dia mungkin juga melatih keahlian ranjangnya. Apa kau baru saja mendengar itu? Dia bahkan bertanya tentang pemeriksaan kesehatan. Memeriksa kehamilan juga. Jika seorang hamil, ketua tim masuk tiba-tiba, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Aku akan menjemput nenek. Nenek pasti akan menyukaimu. Xin Li, apa kau sudah selesai? Kau tidak bisa menangani Kiao Rui, dan kau masih berani meminta uang padaku. Aku punya berita heboh. Aku akan menjualnya kepadamu seharga 10 juta. Apa kau sudah selesai? Menyebalkan. Kau akan semakin kesal nanti. Apa maksudmu? Kiao Rui bekerja di grup Lo. Kejutan-kejutan. Ada apa? Maafkan aku. Apa kau buta? Tidak bisakah kau berjalan? Apa yang kau lakukan? Membuli wanita tua seperti ini hanya karena kau lebih tua. Bukan berarti kau bisa menabrak orang. Bisakah aku membayar dengan 3.000-ku? Pakaianmu tidak kotorkan. Seorang juru masak tua bertingkah begitu lancang. Sial sekali. Ayo pergi. Nenek, kau benar-benar bekerja di sini. Iya. Seorang wanita kantin. Kau bawa makanan ini kemana? Departemen Desain. Itu departemenku. Bagaimana kalau aku membantumu mengantarkannya? Iya. Terima kasih. Nenek, hati-hati. Nona Sisi, anak siapa Kiao Rui? Petinggi tua mana? Itu bukan sesuatu yang harus kau ketahui. Kalau begitu anak ini singkirkan saja. Kubilang singkirkan. Benar-benar manusia rendah. Datang ke sini hanya untuk menyajikan teh dan air. Menjual tubuhmu. Tolong jaga bicaramu. Bagaimanapun aku seorang ketua tim. Kiao Rui. Bukankah kau bilang kau akan pergi? Kenapa kau masih tanpa malu tinggal di sini? Setelah ayahku sembuh, aku tentu akan pergi. Tunggu ayahmu sembuh. Tunggu sampai lo di sini. Kau cukup cakap. Mencari pekerjaan bergantung pada kemampuan. Jadi, jika aku memecatmu, itu juga berdasarkan kemampuan kan? Apakah kau punya alasan sah untuk memecatku? Kau hamil. Itu alasan yang sah. Grup lu punya kebijakan bahwa wanita hamil tidak bisa dipekerjakan. Ini pemerasan. Harus dipecat. Apa hakmu untuk memecatku? Mereka tidak punya hak tapi aku punya. Keluar dari sini sekarang. Kau tidak punya hak untuk memecat Rui. Kau bukan eksekutif grup Lo. Ya, Seorang wanita tua kantin ikut campur di sini. Aku lihat tadi bahwa kau tidak mengotori bajuku. Jadi ku biarkan kau pergi. Kau masih belum tahu posisimu. memangnya kenapa kalau aku memotori bajumu 3.000 yuan? Nenek tua ini mampu membelinya. Dasar nenek sihir. Bosan hidup? Ya. Kurasa kaulah yang bosan hidup. Belum juga menikah dengan keluarga lu. Sudah bertingkah seperti tiran. Nenek sihir sialan. Ada apa ini? Nenek. Perempuan tua sialan. Beraninya kau ikut campur urusanku. Kalian semua sedang apa? Aku akan memberi Kiao Rui pelajaran. Perempuan tua ini. Beraninya dia ikut campur urusanku. Nyonya muda. Dia. Nenek tua ini sudah melihat semuanya hari ini. Aku benar-benar sudah melihat semuanya. Perusahaan lu yang bergengsi. Dan dalamnya sekotor ini. Apa katamu? Perempuan tua jelek. Rui.
Ayo The pergi. film was Aku punya banyak translated cara and untuk membuat narrated orang-orang by ini M. lenyap Media. tanpa jejak. Jangan pergi. Nyonya muda, Apa yang kau lakukan? kau tidak bisa. Perempuan tua sialan. Beraninya kau memancingku. Memangnya kenapa kalau aku memancingmu? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau tidak bisa bertindak begitu arogan dan mendominasi. Dia, calon istri CL. Calon, itu saja. Bukan sekarang. Istri CL. Kau cuma petugas kantin. Siapa kau hingga berani bicara? Nenek, ayo pergi. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Rui, kau tidak bisa menangani orang-orang sombong ini. Sebaiknya aku mencari seseorang untuk membantu. Kau berani memanggil bala bantuan? Biar ku bilang, bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, itu tidak akan berpengaruh. Nyonya, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ini belum selesai. Rui sedang hamil. Setiap orang dari mereka menindasnya seperti ini. Betapa kejamnya. Dia menjual dirinya untuk masuk ke perusahaan dan menggugurkan anaknya sendiri. Terus kenapa? Kau bohong, aku tidak menjual diriku. Kalau begitu jelaskan pada semua orang. Kau bukan siapa-siapa. Dengan sedikit pengalaman kerja, bagaimana kau bisa masuk ke departemen desain kami? Kau bahkan ketua tim-tim desain 1. Kurasa wajahmu itu hasil karya ahli bedah plastik. Biar ku bilang Kiao Rui, pemeriksaan kesehatan tahunan perusahaan, termasuk catatan DNA untuk manajemen tingkat menengah dan atas. Jika aku ingin tahu, anak siapa itu, semudah membalikan telapak tanganku. Aku ingin lihat anak siapa ini. Maafkan aku. Rui, maafkan aku. Aku salah. Maafkan kami. Berbesar hatilah. Dan lepaskan aku. Dia mungkin akan melepaskanmu, tapi aku tidak. Perempuan tua sialan. Siapa kau hingga berani bicara? Nenek. Sisi. Apa yang kau lakukan? Shufeng, kau di sini. Perempuan tua ini. Dia cuma petugas kebersihan. Dan dia berani-beraninya memerintahku. Begitukah kau yang memukulku? Kau menemukan 7 menantu seperti ini. Apa? Ini nenekku, dia membesarkanku sendirian. Itulah mengapa aku menjadi diriku yang sekarang. Itulah sebabnya perusahaan lu begitu sukses saat ini. Kau menghinanya, bukan begitu? Aku tak berani. Kukira dia hanyalah orang luar. Jadi aku ingin memintanya pergi. Benar begitu, Nak? Aku tak ingin bicara. Aku hanya ingin mendengarmu bicara. Nek, aku tidak berpikir jernih. Yang menyebabkan sedikit kesalahpahaman di antara kita. Ku bantu kau duduk. Aku tak pantas mendapatkannya. Shuofen, putar rekaman CCTV-nya. Tunanganmu. Lihat apa yang telah dia lakukan saat kau tak ada di perusahaan lu. Dia yang mengambil keputusan untukmu. Nek, aku hanya bingung sesaat. Entah kau sisi bingung atau tidak. Itu bukan urusanku. Nek. Sisi sebenarnya gadis yang baik. Minta maaf pada Nek sekarang. Permintaan maafnya adalah penghinaan bagiku. Dia baru saja memukulku. Nak, maafkan aku. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Maafkan aku. Aku tidak mendengarmu. Nek, ini salahku. Asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu berlututlah untukku. Nek. Berlututlah. Berlututlah untukku sekarang. Tahu. Sekarang. Sungkemlah pada Rui. Dan minta maaf. Mengapa aku harus? Dia menyembunyikan kehamilannya. Dialah yang bermasalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Kau memukulnya duluan. Kau tak bisa bilang kau tak salah. Aku. Tak bisa, kan? Kalau begitu aku yang akan mengatakannya. Rui, aku bertanya padamu. Dan kau harus menjawab dengan jujur. Baik, Nek. Apakah Kiao Sisi bersikap baik di depanmu, tapi bermuka dua di belakangmu? Apakah dia menjebakmu? Ya, Apakah Kiao Sisi berbalik melawanmu setelah mendapatkan kekuasaan dan mencoba menghancurkanmu? ya untuk semuanya, Nek. Tapi, Nek, bagaimana Nek tahu? Aku merekomendasikannya ke perusahaan lu. Aku akan menyelidiki Kiao Sisi secara menyeluruh. Kiao Sisi, kau mau sungkem atau tidak? Shufeng, aku. Rui, maafkan aku. Tidak cukup. Maafkan aku. Masih tidak cukup. Maafkan aku. Lagi. Baiklah, Nek. Sudah cukup. Ayah. Kantor Presiden. Shuofen, anak di perut Rui, adalah anakmu. Mungkinkah aku benar-benar salah? The film was translated Malam itu, Kiao Rui, and narrated by bukan M. Sisi. Media.
Gimana, Bu? Apakah Jalang itu mau aborsi? Belum ada tanggapan. Tapi, aku menggunakan ayahnya untuk menanjamnya. Dia takkan bisa lolos. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyonya Lu, sudah tahu anak itu adalah anak Lu Shufeng. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin kehilangan posisiku. Saat Qiaorui mengambil alih, kita semua mati. Masa lalumu dan pamanmu mungkin akan terungkap. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun. Dengan kekuatan keluarga Lu, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Kemarin, polisi memanggilku. Sepertinya, kita harus segera mengurus keduanya. Rencana aborsi berjalan begitu lancar. Aku tidak menyangka Nyonya Lu muncul, memberinya uang, dan bahkan membawa orang tua itu untuk operasi darurat. Juga mengundang dokter terbaik. Kau juga hebat. Berani menipu Qiaorui tepat di depannya. Tapi, Bu, bagaimana jika orang tua itu bangun? Semuanya akan hancur. Dan sekarang dengan jalan itu, diawasi oleh Nyonya Lu, sulit untuk bergerak. Satu-satunya cara sekarang adalah membiarkannya mati. Apa? Lagi? Pembunuhan itu ilegal? Ilegal, bukannya ini pertama kalinya bagiku. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti! Lepaskan! Ayah? Kalian berdua membunuh ibuku, dan sekarang kalian ingin membunuh ayahku. Kalian bahkan memaksaku bersaksi melawan Shuofeng. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Apa kau manusia? Nah, dia memberimu semua hartanya. Tidak cukupkah itu? Jadi kau bisa membunuh orang begitu saja? Kau pantas mendapatkannya. Kalian yang cari gara-gara. Aku sudah menelpon polisi. Tunggu saja, dan membusuk di penjara. Qiaorui, jika kau berani menyentuh keluargaku, Shufeng tidak akan melepaskanmu. Begitukah? Apa kau pikir aku tidak akan melepaskannya, atau tidak akan melepaskanmu? Aku sudah mendapatkan rekaman pengawas hotel. Aku tahu semua yang terjadi. Malam itu, bukan kau yang merawatku, tapi Qiaorui. Shufeng, aku mencintaimu. Aku tulus mengabdi padamu. Aku bahkan dengan bakti merawat nanakmu untukmu. Meracuni susuku. Kau sebut itu merawatku. Shuofeng, wanita ini meracuni susuku dan mencegahku menyelamatkan Ri. Tio sisi ini, pembuat onar. Singkirkan dia cepat. Kau dan Rui adalah keluarga. Shufeng, kau bilang kau akan menikah denganku. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Bukankah kau yang mengingkari janji? Kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu juga disebabkan oleh pamanmu. Seluruh keluargamu benar-benar beracun. Daizun, bawa dia ke kantor polisi. Mari kita mati bersama. Hati-hati. Shuofeng. Shuofeng. Roye, Shuofeng. Cepat hubungi 120. Shuofeng, kau sudah bangun? apa bayinya baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kenapa kau membohongiku? Membohongimu? Kapan aku pernah membohongimu? The film was translated and Kau tidak narrated pernah by memberitahuku M-Media. bahwa anak itu adalah anakku. Kau tidak pernah memberitahuku tentang malam itu. Lu Shuofeng, sudah kukatakan padamu sejak lama. Kaulah yang kuselamatkan. Pernahkah kau percaya padaku? Kau tidak pernah percaya padaku. Di matamu, hanya ada Kiao Sisi itu. Kau bahkan tidak pernah memberiku secercah harapan. Kiao Sisi dia, menggangguku setiap hari. Dia bahkan mencoba menyingkirkan bayiku. Kutanya padamu, saat ayahku mengalami kecelakaan mobil itu, saat kami butuh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Di mana kau saat aku berlutut di depan pintumu, sepanjang hari dan malam? Apa kau melihatku? Kau datang untuk menuduhku sekarang. Kau tidak punya hak. Roye, aku salah.
Mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu, selalu ada untuk anak kita. Kita bertiga, kita akan hidup bersama. Baiklah. Anak ini adalah anakku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Roy. Aku. Roy. Hari ini ulang tahun pertama bayi itu. Aku ingin melihatnya baik-baik saja. Lu Shuofen. Sudah berapa kali kukatakan padamu, ini bukan anakmu. Dan, Rui aku. Tolong jangan, kirim barang lagi ke rumahku. Sudah tidak ada tempat lagi. Roy. Shuofen. Rui masih menolak bertemu denganmu. Nenek. Bukankah kau bilang kau punya cara? Sekarang kau hanya menontonku jadi bahan tertawaan. Sudah bertahun-tahun. Aku hanya pernah melihat wanita mengejarmu. Aku belum pernah melihat kau mengejar seorang wanita. Dengan leutan seperti ini. Tentu saja aku harus menonton. Nenek. Kau tidak sedang mengasihaniku. Sekarang aku punya cicit perempuan. Kau bukan apa-apa. Nenek. Aku akan pergi menemui cicit perempuanku. Nenek. Aku. Ini. Nenek. Untuk sementara waktu, aku akan tinggal di sini. Aku akan keluar jalan-jalan sesekali. Bagus. Pemandangan di sini juga indah. Nenek. Kau kesini untuk membujukku juga. Sudah 2 tahun. Kau harus melepaskan amarahmu. Shuofeng telah menyakitimu, tapi dia menyesalinya. Lihat betapa perhatiannya dia. Sebagai seorang ibu, kau ingin memberikan anakmu telur yang utuh. Tidakkah kau setuju? Apa yang kau lakukan di sini? Nenek memang hebat. Dia berhasil meyakinkanmu. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Roy. Menikahlah denganku. Jadilah istriku selamanya. Aku Lu Shuofeng berjanji bahwa setelah menikahi Qiao Rui, aku akan mengikuti 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Aku akan patuh pada istriku saat kita keluar. Aku akan menuruti perintah istriku. Aku akan membabi buta, mengikuti istriku meskipun dia salah. Aku akan menunggunya berdandan. Aku akan mengingat hari ulang tahunnya. Aku akan menahan omelan dan pukulannya. Aku akan rela menghabiskan uang untuknya. Kalau BEJETU, mengingat penampilanmu yang luar biasa tahun lalu, mengingat betapa baiknya tingkah lakumu, aku akan menyetujui permintaanmu. Sungguh. Kita akan bersama selamanya. Untuk memenangkan hatimu, dan takkan pernah berpisah hingga rambut memutih. Benarkah? Sungguh.